Manusia dengan otak 50% yang masih berfungsi, keajaiban neuroplastisitas. Bagaimana jika otak Anda kehilangan 50% fungsinya? Apakah Anda masih bisa berpikir, berbicara, atau bahkan hidup normal? Dari seorang pria yang bisa bermain piano tanpa ingatan, hingga pendaki yang tak kenal takut, kasus-kasus luar biasa ini membuktikan bahwa otak manusia memiliki keajaiban tersembunyi. Otak manusia adalah mesin biologis yang luar biasa. Meskipun kehilangan sebagian besar jaringannya, banyak individu tetap bisa berpikir, bergerak, dan bahkan mencapai prestasi luar biasa. Bagaimana mungkin? Dalam video ini, kita akan mengungkap bagaimana otak dapat beradaptasi terhadap kehilangan besar, membentuk jalur-jalur baru untuk menggantikan fungsi yang hilang, sebuah fenomena yang dikenal sebagai neuroplastisitas. Karen Birney. Ketika tubuh bertindak sendiri, Allan Syndrome. Bayangkan Anda tengah duduk santai, dan tiba-tiba tangan Anda sendiri mulai bertindak tanpa perintah. Anda ingin menutup laci, tetapi tangan Anda justru membukanya. Anda ingin memegang gelas, tetapi tangan Anda justru menepisnya. Itulah yang dialami Karen Birney. Setelah operasi pemisahan korpus kalosum untuk mengatasi epilepsi parah, tangan kirinya menjadi hidup sendiri, seolah dikendalikan oleh bagian otaknya yang tidak lagi terhubung dengan kesadarannya. Ini adalah salah satu bukti bahwa belahan otak kita memiliki sistem kendali yang lebih kompleks daripada yang kita bayangkan. Clive Warren. Manusia tanpa masa lalu. Bayangkan hidup di mana setiap beberapa detik Anda kehilangan semua ingatan baru. Anda tidak ingat siapa yang baru saja Anda temui, di mana Anda berada, atau apa yang baru saja Anda lakukan. Clive Warren mengalami kerusakan luas pada hipocampus akibat infeksi virus menyebabkan amnesia total. Namun, yang mengejutkan, ia masih bisa memainkan piano dengan sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa ada berbagai jenis ingatan, dan ingatan proseduralnya tetap utuh, meskipun memori deklaratifnya hilang. Henry Molaison HF. Manusia yang kehilangan memori jangka panjang. Henry Molaison menjalani operasi yang mengangkat kedua hipocampusnya untuk mengatasi epilepsi. Hasilnya, ia tidak bisa mengingat kejadian baru, tetapi tetap bisa belajar keterampilan motorik baru, meskipun tidak pernah sadar bahwa ia telah berlatih. Kasusnya menjadi salah satu studi paling penting dalam ilmu neuroscience, mengungkap bahwa otak menyimpan ingatan dalam jalur yang berbeda tergantung pada jenisnya. Alex Honnold. Hidup tanpa takut. Apa yang membuat seseorang berani mendaki tebing setinggi gedung pencakar langit tanpa tali pengaman? Apakah ia sekadar nekat, atau ada sesuatu yang berbeda dalam otaknya? Penelitian menemukan bahwa amigdala Honnold, bagian otak yang memproses rasa takut, hampir tidak menunjukkan aktivitas saat ia menghadapi bahaya ekstrem. Ini memungkinkan dia tetap tenang dalam situasi yang bisa memicu kepanikan pada orang lain. Jody Miller hidup dengan satu belahan otak. Ketika masih kecil, Jody Miller menderita epilepsi parah yang tidak bisa dikendalikan. Satu-satunya solusi adalah mengangkat seluruh belahan kanan otaknya. Secara mengejutkan, Jody bisa beradaptasi dengan luar biasa. Hemisfer kiri otaknya mengambil alih sebagian besar fungsi yang hilang, menunjukkan bagaimana otak dapat mengatur ulang dirinya sendiri dalam skala besar. Terry Wallis, 19 tahun koma, lalu bangkit. Bayangkan Anda jatuh koma dan tidak sadar selama hampir 2 dekade. Kemudian, suatu hari, Anda bangun dan bisa berbicara kembali. Kedengarannya mustahil, bukan? Namun, itulah yang terjadi pada Terry Wallis. Setelah mengalami kecelakaan parah yang menyebabkan kerusakan besar di otaknya, para dokter mengira ia tidak akan pernah sadar kembali. Namun, secara mengejutkan, setelah 19 tahun, ia mulai berbicara, membuktikan bahwa otak bisa perlahan-lahan menyusun kembali jalur komunikasinya meskipun telah lama tidak aktif. Jean Dominique Bowlby, lumpuh total, menulis dengan kelopak mata, bagaimana rasanya terjebak dalam tubuh yang sepenuhnya lumpuh,
tetapi pikiran Anda masih aktif dan jernih? Ini adalah kondisi yang disebut locked-in syndrome. Jean Dominique Bauby mengalami stroke yang merusak batang otaknya, membuatnya tidak bisa bergerak ataupun berbicara. Namun, dengan satu-satunya alat komunikasi yang tersisa kelopak matanya, ia berhasil menulis sebuah buku yang menggambarkan dunia batinnya, membuktikan bahwa pikiran manusia tetap bisa bersinar bahkan dalam keterbatasan fisik ekstrem. Derek Amato, pianis jenius akibat cedera otak. Seorang pria mengalami cedera kepala, dan ketika bangun, ia tiba-tiba bisa bermain piano dengan sempurna tanpa pernah belajar sebelumnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Derek Amato mengalami cedera otak yang merubah cara otaknya memproses informasi, menyebabkan sindrom langka yang disebut acquired savant syndrome. Ini menunjukkan bahwa dalam keadaan tertentu, cedera otak dapat mengaktifkan kemampuan yang sebelumnya tersembunyi. Daniel Kise, orang buta yang bisa melihat dengan ekolokasi. Bagaimana jika Anda kehilangan penglihatan, tetapi otak Anda menemukan cara lain untuk melihat? Daniel Kise menggunakan suara pantulan, seperti kelawar, untuk menavigasi lingkungannya. Yang mengejutkan, pemindaian otaknya menunjukkan bahwa area visual otaknya tetap aktif, meskipun matanya tidak berfungsi. Ini membuktikan bahwa otak dapat mengadaptasi jalur sensoriknya untuk mengompensasi kehilangan fungsi tertentu. Tom Memchuk, stroke yang mengubahnya menjadi seniman. Sebelum stroke, Tom Memchuk adalah pria biasa. Namun, setelah stroke, ia mengalami dorongan luar biasa untuk menciptakan seni. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia lakukan. Ini adalah bukti lain bahwa perubahan mendadak dalam otak bisa membuka potensi yang sebelumnya tersembunyi. Otaknya mengalami reorganisasi yang memicu kreativitas yang luar biasa. AJ memiliki memori sempurna tetapi sulit berkonsentrasi. Bayangkan, jika Anda bisa mengingat setiap hari dalam hidup Anda dengan detail sempurna semua percakapan, aroma, bahkan emosi yang Anda rasakan bertahun-tahun lalu. AJ memiliki hyperthymesia, suatu kondisi langka di mana hipocampus dan lobus temporalnya sangat aktif. Namun, ini juga menjadi tantangan, karena ia kesulitan melupakan pengalaman buruk dan mengalami kesulitan fokus pada masa kini. Rick Rosner, jenius dengan gangguan obsesif, memiliki IQ tertinggi di dunia, mungkin terdengar luar biasa. Tetapi bagaimana jika kecerdasan itu disertai dengan pikiran obsesif yang tak pernah berhenti? Rick Rosner memiliki struktur korteks prefrontal yang sangat berkembang, memungkinkan pemrosesan logika yang mendalam. Namun, ini juga membuatnya terus-menerus overthinking, menunjukkan bahwa kecerdasan tinggi pun bisa memiliki dampak psikologis yang unik. Sarah Scott stroke di usia 18 tahun yang menghilangkan kemampuan berbicara. Namun, dengan terapi intensif, ia perlahan-lahan memulihkan kemampuannya berbicara, menunjukkan bahwa otak masih bisa membangun kembali jalur komunikasi meskipun mengalami kerusakan besar. Bojana Danilovic, wanita yang melihat dunia terbalik. Bojana Danilovic lahir dengan kondisi unik di mana otaknya memproses dunia secara terbalik. Meskipun matanya melihat dengan normal, informasi yang diterima oleh otaknya selalu terbalik. Hal ini membuktikan bahwa cara otak kita memproses informasi lebih penting daripada sekadar bagaimana mata kita melihat dunia. Ia pun beradaptasi dengan kondisi ini dan menjalani kehidupan normal. Dari orang yang hidup tanpa takut, hingga mereka yang kehilangan sebagian besar otaknya tetapi tetap bisa beradaptasi. Semua ini menunjukkan satu hal. Otak manusia adalah mesin adaptasi yang luar biasa. Kemampuan otak untuk menyusun ulang jalur-jalurnya, mengaktifkan bagian yang tersembunyi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan membuktikan bahwa kita jauh lebih tangguh dari yang kita kira. Jika kisah-kisah ini membuat Anda terkesima, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Masih banyak keajaiban otak yang belum kita ketahui, ayo kita jelajahi bersama.